Beneran. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Ibu Dr. RR Arum Aryasih, SKM MKM, dan Bapak Muhammad Ainul Ma'ruf, SKM MA PhD. Hari ini kita akan menguji secara panel dua mahasiswa ya, Dia Rahmawati dan Viola Bunga Priyanka. Terima kasih atas kesediaan menjadi penguji. Berikutnya nanti kita akan mendengarkan kedua mahasiswa untuk mempresentasikan pokok-pokok hasil risetnya, diawali dengan membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Kemudian nanti kita akan mendengarkan masukan dan pertanyaan dari kedua penguji. Lalu kami para penguji akan melakukan sidang secara tertutup ya untuk menentukan hasil sidangnya dan nanti pengumuman dan penutup. Baik, untuk kelancaran dan keberkahan acara, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah pada latihan ngaji tadi malam? Udah ya? Baik. Kita berikan kesempatan pertama kepada Kak Dia ya untuk mempresentasikan dengan membaca Al-Quran diawali. Kemudian nanti langsung lanjutkan sama Kak Viola ya. 10 menit waktunya. Silakan. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في الخلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat selaku dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Nur Fadila SKM MKM, dan yang saya hormati dosen penguji 1, Ibu Dr. Hera Arum Aryasi SKM MKM, dan yang saya hormati dosen penguji kedua, Bapak Muhammad Ainul Ma'ruf SKM MA PhD. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para dosen pembimbing dan dosen penguji karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sidang hasil penelitian saya. Jadi di sini saya ingin memaparkan hasil yang sudah saya temukan atau hasil yang sudah saya kerjakan selama di sidang di hasil penelitian ini terkait determinan gejala depresi dan kecemasan pada pelajar Seman, SMA Negeri 63 Jakarta tahun 2026. Dari permasalahan di judul saya tersebut bahwasannya memang remaja di usia 10 sampai 19 tahun ini mengalami gangguan mental itu menurut WHO tahun 2025 yang dimana termasuk depresi dan kecemasan itu sekitar 14,3%. Dan menurut data SKI 2023 9 sampai 10% itu anak dan remaja Indonesia mengalami gangguan mental emosional. Lalu juga di masa yang sekarang ini penggunaan internet pada remaja ini tertinggi yaitu pada usia 15 sampai 24 tahun itu
sekitar 83,58%. Dan depresi dan kecemasan ini merupakan gangguan mental yang paling banyak dialami oleh remaja. Bahkan bunuh diri ini juga menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi pada usia 15 sampai 29 tahun. Dan dari model biopsikososial, gejala depresi dan kecemasan ini timbul dari beberapa faktor. Jadi bukan hanya satu faktor saja, yaitu ada faktor biologis, psikologis, dan sosial. Lalu juga karena meningkatnya penggunaan media sosial pada remaja, ini juga turut meningkatkan risiko cyberbullying victimization, termasuk juga ada dengan kejadian di Jakarta Timur, yaitu pelecehan verbal melalui via grup WhatsApp. Dan penelitian yang determinan gejala depresi dan kecemasan ini secara saya teliti secara bersamaan, yaitu ada jenis kelamin, pola asuh orang tua, dukungan sosial, terus juga ada intensitas pengguna media sosial, itu termasuk durasi tidur dan termasuk media sosial, durasi dan frekuensi, durasi tidur, lalu juga ada cyberbullying victimization yang belum pernah dilakukan pada pelajar SMA 63 Jakarta. Lalu rumusan masalah yang saya ingin teliti yaitu terkait determinan apa saja yang memang yang berhubungan dengan gejala depresi dan kecemasan pada pelajar SMAN 63 Jakarta tahun 2026. Dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui determinan yang berhubungan dengan gejala depresi dan kecemasan pada pelajar SMAN 63 Jakarta tahun 2026. Lalu kerangka teori saya ini modifikasi dari model biopsikososial yang dimana oleh George itu ada faktor biologis. Jadi di sini faktor biologis ini variabelnya saya masukkan terkait usia, jenis kelamin, kelas, genetik, dan durasi tidur. Lalu untuk faktor sosial ini saya masukkan intensitas pengguna media sosial, cyberbullying victimization, dukungan sosial, terus juga ada pola asuh orang tua. Dan ini variabel-variabel ini juga didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu, dan nanti dari arah ini ke gejala depresi dan ke gejala kecemasan. Lalu di kerangka konsep yaitu turunan dari kerangka teori yang saya teliti itu terkait variabel independennya itu ada jenis kelamin, durasi tidur, intensitas pengguna media sosial, cyberbullying victimization, dukungan sosial, dan juga pola asuh orang tua. Variabel dependennya itu gejala depresi dan kecemasan. Metode penelitian yang saya lakukan yaitu pendekatan kuantitatif analitik dengan metode cross-sectional. Terus saya populasinya di SMAN 63 Jakarta, saya ambil data di bulan Juli tanggal 13 dan total keseluruhan siswa kelas 11 dan kelas 12 itu 426 dan responden yang terpilih itu 196 responden. Dan kriteria untuk inklusi itu memiliki dan menggunakan media sosial, lalu untuk eksklusinya tidak hadir saat penelitian berlangsung, terus juga menolak menjadi responden. Dan dari tabel hasil univariat, kelas 11 dan 12 ini sama-sama 98 orang. Jadi kelas 11 98, kelas 12 juga 98 orang. Dan untuk umur itu ada 16 tahun, 17 tahun, dan 18 tahun. Yang 16 tahun itu sebanyak 64 orang, dan 17 tahun itu sebanyak 98 orang, dan 18 tahun sebanyak 34 orang. Dan untuk jenis kelamin itu ada laki-laki dan perempuan. Yang paling banyak memang perempuan di 128 dan laki-laki di 68. Untuk agama juga ada Islam dan Kristen, yang dimana Islam sebanyak 183 dan Kristen 13 orang. Dan untuk variabel dukungan sosial dikategorikan menjadi tinggi dan rendah. Yang tinggi, dukungan sosial yang tinggi itu sebanyak 102 orang, dan lalu juga yang rendah 94 orang. Dan untuk cyber victimization, rendah dan tinggi itu, untuk yang rendah sebanyak 101 orang, dan yang tinggi 95 orang. Untuk durasi tidur itu lebih dari 8 jam, itu 56 orang, dan kurang 8 jam itu 140 orang. Untuk durasi media ini kurang dari 2 jam itu 24 orang, 2 sampai 4 jam itu 84 orang, dan lebih 4 jam itu 88 orang. Dan untuk frekuensi media itu 1 sampai 3 kali per hari itu 27 orang, 4 sampai 6 kali itu 90 orang, dan lebih 6 kali itu 79 orang. Dan ini ada hasil penelitian bivariat, analisis bivariat, yang dimana dari variabel tersebut yang memang yang adanya hubungan antara depresi dan kecemasan itu ada di cyberbullying victimization, yang dimana cyberbullying victimization ini di depresi ini memiliki p-value 0,001, yang dimana itu hasilnya di bawah
dari 0,05, jadi ada hubungan signifikan, lalu juga yang kecemasan itu ada hubungan dengan p-value-nya 0,008. Dan untuk durasi media ini yang ada hubungan hanya di kecemasan, yaitu sekitar p-value-nya 0,021, dan frekuensi media sosial itu yang berhubungan ada di depresi 0,038. Dan keterbatasan penelitian ini dari instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel kecemasan dan depresi pada penelitian ini merupakan instrumen screening resmi dari Kementerian Kesehatan. Namun, peneliti tidak menemukan publikasi hasil uji validitas dan reliabilitas dari instrumen tersebut, sehingga peneliti tidak dapat memastikan tingkat validitas dan reliabilitasnya secara statistik pada penelitian ini. Lalu, dikarenakan di kuesioner ini banyaknya jumlah pertanyaan yang banyak, sehingga responden berpotensi merasa lelah atau kurang fokus saat mengisi, terutama di bagian akhir kuesioner. Dan hal ini juga dapat mempengaruhi ketelitian dan kejujuran jawaban yang diberikan. Dan untuk pembahasan jenis kelamin itu tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan gejala kecemasan dan depresi. Dan responden perempuan ini cenderung lebih banyak mengalami gejala kecemasan dan depresi dibandingkan laki-laki, tetapi perbedaannya tidak signifikan secara statistik. Perbedaan hasil dengan penelitian sebelumnya diduga dipengaruhi oleh karakteristik responden, jumlah sampel, lokasi penelitian, instrumen, dan kondisi psikologi saat pengambilan data. Lalu untuk pola asuh orang tua ini juga tidak terdapat hubungan di antara dengan kecemasan dan maupun depresi. Dan hasil penelitian berbeda dengan penelitian Handayani dan Khairul yang menemukan bahwasannya pola asuh orang tua ini dengan gejala kecemasan maupun depresi ini ada hubungan signifikan. Pola asuh bukan salah satunya faktor yang memang mempengaruhi kesehatan mental remaja. Mungkin ada faktor lain seperti sekolah, teman sebaya, dan pengalaman hidup juga berkontribusi terhadap munculnya gejala depresi dan kecemasan. Untuk dukungan sosial juga tidak terdapat hubungan. Lalu hasil penelitian juga berbeda dengan penelitian Ratno et al. Tahun 2025 dan Aslam yang bahwasannya memang dukungan sosial ini ada hubungan di antara keduanya. Lalu dukungan sosial juga belum tentu memberikan efek yang sama pada setiap individu. Dan persepsi terhadap dukungan yang terima itu serta faktor psikososial lainnya diduga lebih berpengaruh terhadap kondisi kesehatan mental. Dan untuk cyberbullying victimization, untuk variabel ini keduanya ada hubungan dan korban cyberbullying ini memiliki risiko sekitar 2 hingga hampir 3 kali lebih besar mengalami gejala kecemasan maupun depresi. Cyberbullying juga dapat memicu rasa takut, sedih, marah, rendah diri, dan isolasi sosial. Dan temuan ini juga sejalan dengan penelitian Durna dan Karaoglu tahun 2024. Untuk durasi media sosial yang ada hubungan hanya di gejala kecemasan. Nah, semakin lama kita juga menggunakan media sosial, semakin besar paparan terhadap social comparison dan fear of missing out FOMO yang dapat meningkatkan kecemasan. Durasi pengguna media sosial aja juga belum cukup menjelaskan munculnya depresi, mungkin juga karena jenis konten, terus juga pola penggunaan yang kompulsif, dan pengalaman cyberbullying diduga lebih berperan terhadap depresi. Lalu untuk yang frekuensi, yang ada hubungan hanya di bagian gejala depresi, karena semakin sering mengakses media sosial, semakin besar peluang terpapar konten yang memicu perbandingan sosial. Lalu juga paparan tersebut dapat menurunkan kepuasan terhadap diri sendiri dan juga meningkatkan risiko depresi. Dan hasil penelitian ini didukung oleh Zulaikha dan Pulungan tahun 2023. Untuk durasi tidur, itu tidak ada hubungan di antara kecemasan maupun depresi. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan Ogio et al. Yang dimana di penelitian tersebut menjelaskan bahwasannya durasi tidur ini ada hubungan dengan kecemasan maupun depresi. Hubungan tidur dengan kesehatan mental bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Durasi tidur saja belum mampu menjelaskan munculnya gejala depresi maupun kecemasan pada responden. Nah, untuk kesimpulannya, sebagian besar responden mengalami gejala kecemasan ringan sekitar 31,1% dan gejala depresi ringan 31,1%. Untuk mayoritas responden berjenis jenis kelamin perempuan yaitu 65,3% dan sebagian besar menggunakan media sosial lebih 4 jam per hari dan mengakses media sosial 4 sampai 6 kali per hari. Mayoritas memiliki durasi tidur kurang 8 jam, dan dukungan sosial yang tinggi serta menerima pola asuh otoritatif. Lalu sebagian besar responden mengalami cyberbullying victimization tingkat rendah yaitu 51,5%. Jadi sini yang variabel yang berhubungan itu variabel cyberbullying victimization, durasi penggunaan media sosial, dan frekuensi penggunaan media sosial.
Untuk saran, untuk pihak sekolah dapat memperkuat program pencegahan cyberbullying, sosialisasi etika bermedia sosial, juga mekanisme pelaporan yang mudah diakses, serta edukasi literasi digital dan pengelolaan waktu yang baik. Lalu untuk pelajar lebih bijak menggunakan media sosial, terus juga lebih berhati-hati berinteraksi di ruang digital, dan berani melapor kepada guru BK, orang tua, atau sekolah bila mengalami atau menyaksikan cyberbullying. Dan untuk penelitian selanjutnya, mungkin menambahkan variabel yang belum diteliti, mengingat determinan penelitian ini hanya menjelaskan sebagian variasi gejala depresi dan kecemasan pada pelajar. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh kita lanjut Kak Saula. Ini soal ya Pak Ainul. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata وجعلنا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Yang saya hormati Ibu Dr. RR Arum Aryasi, SKM MKM, selaku penguji 1. Yang saya hormati Bapak Muhainul Ma'ruf, SKM MA PhD, selaku penguji 2. Dan Ibu Dr. Nur Fadilah, SKM MKM, selaku pembimbing yang saya hormati. Izin perkenalkan, sebelumnya nama saya Viola Bunga Aprilia dengan NIM 22-100.058 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Peminatan Promosi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Hubungan Pengetahuan Sikap dan Dukungan Guru dengan Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun CTPS pada siswa SDN Cipete Selatan 01 Pagi, Jakarta Selatan tahun 2026. Cuci tangan pakai sabun adalah salah satu perilaku hidup bersih dan sehat yang paling sederhana. Kesehat
paling sederhana, yang paling terbukti berdampak besar. Secara global, CTPS mampu menurunkan angka diare sebesar 30% dan infeksi saluran pernapasan akut sebesar 20%. Di Indonesia sendiri, CTPS Di Indonesia sendiri sudah menjadi bagian dari kebijakan PHBS selama lebih dari 2 dekade. Ini sudah mulai masuk di Germas STBM sampai Rencana Aksi Nasional CTPS 2022 sampai 2030. Tapi kenyataannya implementasi di lapangan masih jauh dari optimal. Data SKI 2023 menunjukkan angka diare nasional masih 4,3% dan pneumonia pada balita justru naik dari 4,8% menjadi 15%. Saat saya melakukan observasi awal di SDN Cipete Selatan 01, saya menemukan masih ada siswa dari kelas 4 hingga 6 yang tidak CTPS pada momen-momen penting seperti sebelum makan atau setelah dari toilet. Meskipun fasilitas sudah tersedia, sabun di wastafel juga tidak selalu terisi, dan kondisi inilah yang melatar belakangi penelitian saya. Berdasarkan teori Lawrence, perilaku kesehatan dipengaruhi faktor predisposisi, yaitu pengetahuan dan sikap, serta faktor penguatnya, yaitu dukungan guru. Namun ditemukan kesenjangan dari penelitian ini, yaitu CTPS sudah jadi kebijakan nasional, namun penerapan di sekolah dasar masih jauh dari optimal. Yang kedua, sebagian studi menemukan dukungan guru berpengaruh signifikan terhadap CTPS, dan sebagian lagi bilang tidak signifikan. Yang ketiga, belum ada penelitian serupa yang mengkaji ketiga faktor ini di SDN Cipete Selatan 01 pagi. Dari situ saya merumuskan pertanyaan penelitian bagaimana hubungan antara pengetahuan, sikap, dan dukungan guru dengan perilaku CTPS pada siswa SDN Cipete Selatan 01 pagi, Jakarta Selatan tahun 2026. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian. Di sini ada tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan sikap, dan dukungan guru dengan perilaku CTPS pada siswa SDN Cipete Selatan tahun 2026. Sedangkan tujuan khususnya itu ada 7 poin, yaitu mengetahui gambaran masing-masing variabel perilaku, pengetahuan, sikap, dan dukungan guru, serta mengetahui hubungan masing-masing variabel independen tersebut dengan perilaku CTPS. Selanjutnya, kerangka teori. Penelitian ini menggunakan teori Lawrence Green pada tahun 1980 yang membagi faktor perilaku kesehatan menjadi 3, yaitu predisposing, enabling, dan reinforcing. Saya membatasi penelitian pada 2 faktor, yaitu predisposing dan reinforcing. Predisposing saya mengambil pengetahuan dan sikap siswa, sedangkan reinforcing itu dukungan guru. Faktor enabling seperti ketersediaan sarana prasarana cuci tangan tidak saya kaji dikarenakan keterbatasan ruang lingkup. Variabel ini kurang bervariasi di lingkungan satu sekolah yang sama. Perlu saya sampaikan juga, perilaku CTPS di penelitian ini turut mencakup kebersihan kuku, karena kuku panjang bisa menjadi tempat menempelnya kotoran meski tangan sudah dicuci bersih dengan sabun. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan saya gunakan yaitu ada Ernawati dengan pengetahuan dan sikap berpengaruh signifikan terhadap CTPS, Tumanduk modeling guru berhubungan signifikan, dan Sita Resmi yang mengkaji dukungan guru justru tidak signifikan. Selanjutnya ada kerangka konsep. 3 variabel independen pengetahuan, sikap, dan dukungan guru masing-masing diduga berhubungan dengan 1 variabel independen, yaitu perilaku CTPS siswa. Dari kerangka konsep ini, saya dapat merumuskan hipotesis alternatif, yaitu terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan dengan perilaku CTPS,
Terdapat hubungan signifikan antara sikap dengan perilaku CTPS. Terdapat hubungan signifikan antara dukungan guru dengan perilaku CTPS. Saya menggunakan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan desain analitik observasional, pendekatan cross-seksional. Lokasi penelitiannya berada di SDN Cipete Selatan 01 Pagi, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Saya meneliti ini dari bulan April hingga Juli 2026. Dari mulai persiapan hingga penyusunan laporan akhir. Untuk populasi dan sampel penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4A, 5A, 6A, dan 6B. Besar sampel minimalnya saya hitung menggunakan rumus Lemaitre 2 proporsi, yaitu didapatkan 99 responden. Karena jumlah siswa di keempat kelas itu sudah melebihi angka tersebut, saya menggunakan teknik total sampling. Jadi seluruh siswa di keempat kelas yang memenuhi kriteria inklusi diikutsertakan. Total realisasinya ada 118 responden. Selanjutnya, untuk mengukur keempat variabel, saya mengadaptasi kuesioner dari penelitian-penelitian terdahulu, yaitu pengetahuan 13 soal benar salah dari Hanifah, sikap CTPS 17 pertanyaan, setuju tidak setuju dari Aulia, dukungan guru 5 pertanyaan, ya atau tidak dari Krisdianti, perilaku CTPS 22 pertanyaan, skala 1 sampai 3 dari Pranata, ditambah dengan item kebersihan kuku dari Ahmad. Semua instrumen ini sebelumnya sudah saya uji ulang validitas dan reliabilitasnya pada sampel penelitian sebelum digunakan untuk pengumpulan data kategorisasi hasil ukur semuanya menggunakan nilai median. Teknik pengolahan data dan analisis pada penelitian ini ada 5 tahap. Yang pertama ada editing, coding, entry data dengan SPSS, cleaning, dan tabulating. Untuk analisisnya ada 2, yaitu univariat dan bivariat. Univariat menggambarkan karakteristik responden dan gambaran masing-masing variabel, sedangkan bivariat mengetahui uji chi-square dengan tingkat kemaknaan alfa 0,05 untuk menguji hubungan antar variabel. Selanjutnya ada hasil univariat karakteristik. Didapatkan pengetahuan, maaf, didapatkan laki-laki dari jenis kelamin laki-laki 54,2% dan perempuan 45,8%, hampir seimbang. Dan mayoritas usia responden berusia 10 sampai 12 tahun, konsisten dengan rentang usia siswa kelas 4 sampai 6 SD. Responden terbanyak dari kelas 6 yaitu 50,8%, sejalan dengan kriteria kematangan membaca dan memahami kuesioner. Selanjutnya ada gambaran pengetahuan sikap dan dukungan guru dan perilaku CTPS. Pengetahuan di sini dari hasil univariatnya didapatkan baik itu sebanyak 57,8% dan yang kurang itu 42,4%. Sedangkan sikap yang positif ada 51,7% dan yang negatif hampir sama 48,3%. Sedangkan siswa yang mendapat dukungan guru sebanyak 78% dan yang tidak mendapat dukungan guru ada sebanyak 22%. Sedangkan dari perilaku CTPS terdapat 50,8% berkategori baik, 49,2% kurang baik, juga hampir terbagi rata. Yang menarik di sini, dukungan guru punya proporsi kategori baik paling tinggi dibandingkan ketiga variabel lain.
Tetapi perilaku CTPS siswa sendiri masih belum optimal, masih 50-50. Selanjutnya ada hasil bivariat hubungan pengetahuan dengan perilaku CTPS. Dari 68 responden berpengetahuan baik, 55,9% berperilaku CTPS baik. Sedangkan dari 50 responden berpengetahuan kurang baik, hanya 44% yang berperilaku CTPS baik. Hasil uji Chi-square menunjukkan p-value 0,202, lebih besar dari 0,05. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan perilaku CTPS. Nilai OR memang 1,6 kali lebih mungkin 6 kali 6 1,6 menunjukkan kecenderungan 1,6 kali lebih besar dari rentang CI 95%, cenderung angka 1. Hasil ini bermakna secara statistik ini sejalan dengan fenomena tahu tapi tidak selalu melakukan. Selanjutnya ada hubungan sikap dengan perilaku CTPS. Dari 61 siswa, terdapat 63,9% yang berperilaku CTPS baik. Dari 65 siswa yang bersikap negatif, terdapat 36,8% berperilaku CTPS baik. Terdapat hubungan yang signifikan antara sikap dengan perilaku CTPS dengan p-value 0,003. Siswa dengan memiliki siswa dengan nilai OR sebesar 3,039 menunjukkan siswa dengan sikap positif mempunyai peluang 3 kali lebih besar untuk berperilaku CTPS baik dibandingkan siswa bersikap negatif. Selanjutnya ada dukungan guru dengan perilaku CTPS. Dari 92 siswa, terdapat 58,7% siswa yang berperilaku CTPS baik. Dari 26 siswa yang tidak mendapat dukungan guru, hanya 23,1% yang berperilaku CTPS baik. Terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan guru dengan perilaku CTPS dengan p-value 0,001 dengan nilai OR 4,737 yang artinya siswa mendapat dukungan guru punya peluang hampir 5 kali lebih besar untuk berperilaku CTPS baik. Ini adalah hubungan yang paling kuat di antara ketiga variabel yang saya teliti. Sebagai ringkasan dari 3 hasil bivariat tadi, pengetahuan tidak signifikan, sedangkan sikap dan dukungan guru sama-sama signifikan dengan dukungan guru sebagai prediktor terkuat. Temuan ini menunjukkan bahwa pengetahuan saja tidak cukup untuk mengubah perilaku siswa, dibutuhkan sikap positif dan penguatannya dari lingkungan sekolah, terutama dari guru. Di sini juga ada penelitian-penelitian terdahulu yang selaras dengan jalannya penelitian saya, yaitu ada dari Ernawati, hubungan pengetahuan dan perilaku CTPS. Ini hubungan dan pengetahuan dengan perilaku CTPS ini sejalan dengan penelitian Kasakovic dari SMPN Tombatu dengan p-value 0,596 dan dari Ernawati tidak sejalan karena dia mendapatkan hasil yang signifikan antara dukungan guru pengetahuan dengan perilaku CTPS. Begitu juga dengan Tumandu. Selanjutnya dari hubungan sikap dan perilaku CTPS sendiri, eh, banyak beberapa yang penelitian yang selaras dengan saya, yaitu dari Tumanduk dan Ernawati sendiri sejalan dengan penelitian saya dan Solikah dan juga SDN 2 Kota Karang Bandar Lampung. Yang tidak sejalan hanya penelitian Aziza dari SDN 08 Lubuk Linggau
yang memberikan hasil sikap tidak signifikan dengan perilaku CTPS. Untuk hubungan dukungan guru dengan perilaku CTPS, hasil saya yang signifikan dan paling kuat sejalan dengan penelitian Tumandu yang membahas tentang modeling guru yang juga terbukti signifikan, tapi hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Sita resmi di Kecamatan Dukun yang justru menemukan dukungan guru tidak berpengaruh signifikan. Ketidaksesuaian hasil antara penelitian menunjukkan bahwa pengaruh dukungan guru belum sepenuhnya konsisten. Itu di kemungkinan dikarenakan karakteristik sekolah, cara pengukuran instrumen, dan intensitas interaksi guru dan siswa di tiap lokasi berbeda. Dan merujuk pada teori Lawrence Green, pengetahuan hanyalah faktor predisposisi, yaitu syarat perlu bukan syarat cukup. Perlu perbuatan nyata baru terbentuk bila disertai sikap positif dan penguatan dari lingkungan sebagaimana dibuktikan variabel dukungan guru yang menunjukkan hubungan paling kuat pada penelitian ini. Dari penelitian saya dapat menyimpulkan ada 5 item, yaitu 50,8% responden berperilaku CTPS baik, 49,2% masih kurang baik, 57,8% berpengetahuan baik, 51,7% bersikap positif, 78% menyatakan mendapat dukungan guru. Pengetahuan tidak berhubungan signifikan dengan perilaku CTPS dengan p-value 0,202, sedangkan sikap berhubungan signifikan dengan perilaku CTPS dengan p-value 0,003 dengan nilai OR 3,039, dan dukungan guru berhubungan signifikan dan paling kuat dengan perilaku CTPS dengan p-value 0,001 dan OR 4,737. Ada saran juga bagi sekolah untuk membina sikap positif siswa terhadap CTPS secara rutin seperti senam cuci tangan atau lomba kebersihan. Perkuat peran guru sebagai teladan, beri penguatan bagi 22% guru yang belum aktif mendukung. Lanjutkan edukasi pengetahuan CTPS melalui program UKS. Bagi siswa, terapkan CTPS konsisten dalam momen penting, bukan sekedar tahu, tapi juga bersikap positif dan memanfaatkan dukungan guru. Bagi penelitian selanjutnya, gunakan desain kohort atau eksperimental untuk mengetahui hubungan sebab akibat. Lengkapi kuesioner self-report dengan observasi langsung, kaji faktor enabling, sarana-prasarana yang belum dicakup penelitian ini, perluas populasi ke lebih dari satu sekolah. Demikian presentasi hasil penelitian yang dapat saya sampaikan secara keseluruhan. Penelitian ini menunjukkan bahwa sikap dan dukungan guru terbukti berhubungan signifikan dengan perilaku CTPS siswa. Sedangkan pengetahuan saja belum cukup untuk mendorong perubahan perilaku, sehingga peran aktif guru di sekolah menjadi kunci penting yang perlu terus diperkuat. Saya menyadari penelitian ini masih memiliki keterbatasan, dan saya sangat terbuka untuk menerima masukan dan arahan dari Bapak, Ibu dosen penguji demi perbaikan skripsi saya ke depannya. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Mohon arahan dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kamu udah submit ya? Saya udah submit, Bu, cuman LA-nya belum keluar. Ini kok udah muncul begini enggak? Itu dari format, Bu. Oh, template-nya. Mm-mm. Kira saya ini udah terbit loh. Iya, lama aku Kaget aku. Mereka udah melampirkannya udah pakai template ya, 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 oke, oke. Aduh, shock saya. Nggak enak sama aku. Baik, terima kasih. Ini mau pada minum dulu. Dia sama Viola, disiapkan itunya ya, catatannya ya. Ini karena sudah direkam, enak nih. Sudah direkam pakai apa namanya?
magamnya. Baik. Kita menyapa lagi Pak Ainul. Apakah masih nggak udah standby Iya, ya? Bu Ade. Ya, Ya. Pak terdengar ini jelas boleh kok, Bu. memberikan masukan dulu karena Bu Arum ini kan sekaligus jadi pembimbing ya sebelumnya. Jadi paling tidak sudah ada proses dengan Bu Arum keduanya. Jadi silakan Pak Ainul boleh memberikan masukan untuk yang umum dulu, mungkin gitu ya. Nanti kemudian boleh spesifik ke masing-masing dia atau Viola. Silakan Pak Ainul. Baik, terima kasih Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dia dan juga Viola yang sudah mempresentasikan skripsinya dengan baik. Dan apa saya suka ya dengan model PPT-nya, bagus, rapih, clean. eh, dan eh, jelas juga gitu apa yang sudah dilakukan selama proses skripsi. Nah, saya ada beberapa pertanyaan dan mungkin juga ada yang sedikit seperti tanggapan begitu ya terhadap konten dari skripsinya. Untuk yang general, mungkin untuk keduanya saya ingin tahu kenapa dia itu memilih teori biopsikososial ya. Kemudian kalau Viola tadi memilih teori Lawrence Green di antara sekian banyak teori yang ada gitu ya. Kenapa eh, baik dia maupun Viola itu memilih teori masing-masing di eh, penelitiannya. Kemudian untuk spesifiknya mungkin eh, apa ingin tahu juga ya ini dia menguji tentang kecemasan dan depresi nih. Kamu sendiri gimana? Selama mengerjakan skripsi, menyiapkan dan menjalani sidang ini, apakah juga mengalami kecemasan dan depresi gitu ya dari personal experience kamu seperti apa? Kemudian yang berikutnya adalah di judul itu dia nyebut determinan, tapi saya nggak ngelihat ada uji regresi ya. Biasanya kalau ada kata determinan itu ada uji regresi yang dilakukan. Nah, mengapa uji regresinya nggak dilakukan? Kemudian kalau hanya sampai hubungan itu mungkin judul yang lebih tepat menjadi faktor-faktor gitu ya yang mempengaruhi, bukan menggunakan kata determinan. Lalu di karakteristik responden dia juga menanyakan tentang agama, tapi belum kan agama tuh belum tentu menggambarkan religitas seseorang ya. Jadi kenapa menanyakan agama tetapi tidak menanyakan aspek religiosity seseorang. Lalu yang menarik dari temuannya dia tadi itu cyberbullying, durasi medsos sama frekuensi medsos itu berhubungan gitu ya. Em, ini ada pertanyaan bercabang nih dari saya. Untuk durasi dan frekuensi itu apakah udah diuji memang tidak berkorelasi gitu ya? Karena ini pertanyaannya mirip. Eh, dan berikutnya, baik cyberbullying dan penggunaan sosial media ini, kira-kira apa sih implikasinya gitu ya? Di saran itu baru ke sekolah, kemudian ke siswa gitu ya. Tapi ada nggak eh, saran juga untuk pemerintah gitu ya, misalnya apakah pembatasan penggunaan media perlu diperluas gitu ya. Sekarang kan sudah ada batas usianya gitu ya. Nah, apakah harus sampai ke eh, tingkat SMA gitu ya, ke sekolah yang lebih tinggi gitu, nggak hanya kepada anak-anak usia di bawah 13 tahun. Itu untuk dia clear. Baik, Insya Allah. lanjut ya untuk Viola ya. Sekaligus boleh. Nah, untuk Viola tadi selain saya nanya tentang pemilihan teori, saya ingin tahu juga lebih menanggapi sih ya. Tadi kan kamu sempat bilang, Viola tadi sempat bilang bahwa karena berada di sekolah yang sama, maka fasilitas tidak ditanyakan gitu ya. Sementara di teori Lawrence Green itu kan itu enabling factor sesuatu hal yang cukup penting dan signifikan gitu ya. Memang benar tadi alasan Viola di sekolah yang sama, fasilitasnya juga sama. Tapi ada satu hal yang menarik karena Viola juga sempat bilang
sabunnya itu kadang kosong. Nah, mungkin untuk sabun itu bisa berbeda-beda pengalaman siswanya gitu ya. Bisa ada yang memang dia rajin cuci tangan sebelum makan, sehingga ia akan mendapati bahwa sabunnya itu selalu habis gitu ya. Ada juga yang mungkin dia jarang nih cuci tangan, jadi merasa sabunnya selalu tersedia pas dia ada, pas dia lagi mau cuci tangan pakai sabun, pas lagi ada. Nah, itu kan berarti pengalaman bisa bervariasi gitu ya, meskipun berada di satu sekolah yang sama. Terus juga tiap wastafel juga mungkin ada yang enggak. Jadi itu menciptakan variasi meskipun berada di lokus yang sama. Nah, yang berikutnya, itu nanti boleh ditanggapi ya gimana menurut Viola. Terus yang berikutnya juga saya ingin tahu bagaimana cara Viola memperoleh inform consent karena melakukan di sekolah SD ya. Nah, apakah dapat inform konsennya dari yang memberi persetujuan, apakah orang tua, wali gitu, atau pihak sekolah? Itu gimana prosedurnya? Dan terakhir, tadi Viola melaporkan OR. Nah, OR-nya ini apakah diperoleh dari hasil Chi-Square atau dari regresi logistik? Karena kalau dilihat di skripsinya kan nggak ada uji logistik ya, saya curious aja itu OR-nya diperoleh dari apa, dan kalau memang dari uji logistik apakah karakteristik responden itu menjadi dikontrol gitu di dalam uji tersebut. Clear, Viola? Oke, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Ade. Baik, terima kasih kembali Pak Ainul. Kita mulai dari dia ya untuk merespons pertanyaan dari Pak Ainul. Silakan dia. Baik, Bapak, sebelumnya saya izin menjawab terkait teori model biopsikososial yang saya ambil gitu Pak. Jadi sebenarnya kenapa menurut saya mengambil teori tersebut dikarenakan model biopsikososial ini sangat relevan apa yang saya mau ambil dikarenakan di model biopsikososial ini memang dia menjelaskan bahwasannya kesehatan ini atau gangguan kesehatan mental ini meliputi beberapa aspek yaitu ada faktor biologis, psikologis dan sosial gitu Pak. Jadi saya meyakinkan bahwasannya teori tersebut sangatlah relevan terhadap penelitian saya, Pak. Itu untuk pertanyaan yang terkait teori. Terus yang kedua terkait yang selama saya skripsi ini apa depresi, yang bagaimana. Jadi sebenarnya untuk dikategorikan depresi atau kecemasan itu tidak, Pak. Cuma untuk kecemasan saya mungkin rasa khawatir ketika mengerjakan skripsi itu ada, tapi itu tidak bisa dimasukkan ke dalam saya di dalam gejala kecemasan karena kecemasan tidak terus-menerus gitu, Pak. Tapi untuk rasa khawatir pasti ada, Pak. Bisa nggak kamu sebutkan spesifik pada momen apa atau berapa lama gitu? Eh, kalau untuk kalau untuk rasa khawatir itu ketika saya memang berhubungan dengan pihak sekolah, Pak, dikarenakan saya menunggu jadwal dari pihak sekolah dan mengikuti eh, tanggal tersebut dan saya menyesuaikan. Jadi menunggunya agak lama, terus saya khawatir tidak akan selesai di tahun ini Tidak gitu, cukup Pak. Tidak waktu. cukup waktunya. Jadi tekanannya dari sekolah ya, Iya, Pak. bukan dari saya ya, Enggak. bukan saya final. Dan mungkin tekanan dari diri saya pribadi juga Pak karena mungkin terlalu lama untuk menyusun instrumennya juga jadinya saya nggak kejar waktunya ke pihak sekolah gitu sih. Hati-hati dalam menyusun instrumen Iya gitu Pak. ya. Oke. Terus selanjutnya terkait Determinan. nah ya Bu. Baik Pak, jadi sebenarnya memang awal saya hanya ingin mengetahui hubungan saja Pak gitu. Namun ketika nantinya memang karena judul saya ini terkait determinan, mungkin saya juga bisa merevisi terkait uji apa yang memang saya harus lakukan gitu Pak. Karena dari awal saya memang menguji hanya hubungan, jadinya menggunakan CISPR saja Pak. Mungkin nanti kalau ketika nanti setelah ada revisi, saya akan melakukan uji yang memang pas untuk determinan Pak. Bisa diklarifikasi 109. 196. Baik Ibu. Bisa dimulti. Jurnal atau jurnal? Lanjut ya, uji multivariat kalau gitu ya. Iya. Biar sesuai sama judul. Oke. Lanjut Kak. Selanjutnya terkait yang agama ya Pak, itu memang saya sebenarnya hanya melihat karena di sekolah negeri, jadi saya hanya melihat bahwasannya
berapa banyak orang yang beragama Islam ataupun Kristen dan mungkin agama lainnya, tapi saya tidak menguji terkait religiulitasnya Pak gitu. Jadi Karena saya apa? Karena karena maaf Pak sebelumnya, karena memang kuesioner saya sudah variabel saya sudah banyak, jadinya takutnya ketika saya menambahkan variabel terkait keagamaan nanti akan terlalu banyak dan ke anak-anaknya juga takutnya malah hmm, kuesionernya malah makin diisinya salah-salahan Pak. ya, bagus. Kalau gitu. Karena pernah dihubungkan kan agama dengan depresi. Belum. Masalah. Coba ya. Ya. Berarti boleh nanti kita coba menghubungkan ya dua variabel itu. Oke. Terus tadi Udah ya? maaf Pak tadi ada apa Ada lagi yang Pak? terlewat lagi Lupa. nggak Pak Aino? Iya, yang terakhir yang tentang cyberbullying Oh, ya, cyberbully sama ini ya, sarana media memanfaatkan. sosial. Baik. Jadi memang ketika saya menguji itu hasilnya sangat-sangat tidak sesuai sama apa yang saya harapkan, bahwasannya memang kayak durasi media sosial itu hanya di kecemasan dan frekuensi hanya di depresi. Nah mungkin dari cara mereka mengisi juga itu juga bisa sangat berpengaruh juga Pak. Terus untuk cyberbullying victimization ini memang sangat berhubungan di keduanya, dikarenakan memang faktor dari korban tersebut itu tuh sangatlah berpengaruh terhadap kecemasan dan depresinya mereka, karena dari korban ini mereka memiliki tekanan dari si pelakunya, terus juga apalagi kalau cyber ini di ruang digital ya gitu dan dilihat oleh banyaknya masyarakat juga. Dan terus untuk dari pemerintah mungkin karena saya juga bermain media sosial Pak, jadi sekarang ini untuk bermain media sosial ini sangatlah terbuka luas, apalagi untuk usia-usia mungkin di bawah SMA, SD itu sudah banyak banget yang mereka memang menggunakan media sosial, apalagi dengan platform seperti TikTok itu tuh sudah cukup banyak mereka mengakses tersebut. Dan mungkin dari pemerintah eh, bisa membatasi umur, walaupun sebenarnya dari pemerintah juga sudah ada saran terkait pembatasan umur juga kan ya Pak. Jadi mungkin bisa diterapkan lebih maksimal lagi karena memang sudah cukup banyak anak-anak SD itu yang menggunakan media sosial secara berani gitu Pak. Jadi sangat dikhawatirkan ketika nantinya mereka menggunakan media sosial tanpa diawasi oleh orang tua, itu bisa berakibat dalam pertumbuhan anaknya, nanti perkembangan anaknya ke depannya Pak. Pola asuh orang tua tadi saya tambahin ya Pak Aino. Penasaran, yang pola asuh orang tua tadi tidak berhubungan tadi. Iya, pola asuh orang tua itu tidak ada hubungannya dengan depresi dan kecemasan. Namun dari pola asuh ini memang kan saya baginya menjadi otoritatif, otoriter, dan permisif ya Bu. Jadi memang itu setiap polanya berbeda-beda. Namun dan mungkin ada kenapa bisa tidak berhubungan itu juga salah satunya mungkin bisa dari setiap anak mungkin merasa bahwasannya orang tua ini eh, pola asuhnya baik, namun yang tanpa mereka sadari itu juga bisa berbeda juga gitu. Misalnya kayak misalnya pola asuh orang tua yang diterapkan itu misalnya otoriter, tapi sebagai anak mungkin merasa itu eh, tidak termasuk ke otoriter gitu. Mungkin dari rasa kasih sayangnya juga mungkin kayak gitu. Bu. Persepsinya bisa Iya, berbeda. persepsinya tiap individu berbeda. Cuma dipotong. Kalau asuh orang tua ini yang bagus yang mana? Antara otoritatif, otoriter, permisif. Baik Ibu. Untuk yang paling baik itu sebenarnya kan kalau di otoriter ini memang yang terlalu keras ya Bu pada anaknya. Tapi sebenarnya ada dua yang otoritatif sama otoriter. Ini sebenarnya sama-sama baik, namun caranya aja yang berbeda Ibu. Kalau untuk yang permisif itu tuh mereka dikasih kebebasan dan jadi mereka tidak bisa mengatur tanggung jawabnya. Tapi sedangkan yang otori otori otoritatif itu tuh mereka dikasih kebebasan juga, namun orang tua juga mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana caranya bertanggung jawab. Jadi kebebasan yang bertanggung jawab Iya, untuk yang otoritatif. iya. Berarti itu yang Jadi terbaik. Pola kalau bisa dibilang kalau saya baca, jadi sebenarnya nggak ada kalau dua itu nggak ada yang terbaik, tapi itu sama-sama kayak gitu Bu untuk pola asuhnya. Jadi pola asuhnya ada 4, tetapi bergantung bagaimana kondisi anak untuk menerapkannya gitu Iya, maksudnya. pola asuhnya iya Bu. Tidak ada di antara mereka yang Iya, yang terbaik. Tapi kalau untuk yang dibilang bisa dibilang kayak nggak terlalu baik, itu adanya di otoriter. Tapi untuk yang bilang terbaik itu ada di dua itu sih, Bu. Tapi terus kamu menghubungkan mengelompokkan
untuk uji Chi-square-nya itu bagaimana pola asuhnya? Jadi kan kalau untuk kan saya kan ada instrumen baku ya Ibu. Nah, instrumen baku itu sebenarnya perhitungannya itu setiap pola asuhnya itu di skornya berbeda-beda. Jadi nggak semua dijadikan satu total skor. Jadi total skor dari Split ya. ya Ibu, pola asuh, terusnya yang otoriter, otoritatif dan sama permisif itu berbeda-beda Ibu, Masing-masing berarti. masing-masing. Bisa dimunculin OM. Iya Bu, itu saya karena Nanti tabelnya konsep lagi nggak- terbaru Gini, untuk masing-masing pola. signifikansi. Pak Inu saya potong sebentar ya. Tektokan Bu, aja iya. kalian. Untuk yang variabel dengan 3 kategori ini kan menarik ya. Jadi pertanyaannya Pak Ainul disambung sama saya nih Pak Ainul. Seharusnya pola asuh ini jadi variabel utama sekali karena riset-riset ya pola asuh pengasuhan positif ya kalau dari Kemenkes itu ininya brandingnya dalam pengasuhan sehat jiwa. Nah kalau pengasuhan positif itu Kemenhub Bangga. Baru kebetulan sedang menyusun SKB untuk kesehatan jiwa remaja. Jadi memang kita sedang kombinasi untuk pengasuhan. Nah, harusnya, ini sebenarnya kalau kita ngomong signifikasi, jangan cuma dilihat dari p-value. Ya makanya baru suka bilang, akhirnya dimunculin. Karena signifikansi itu ada yang secara substansi dan ada signifikansi secara statistik. Secara statistik mungkin ada. Kamu bilang tadi di pengetahuan atau yang lain tidak signifikan. Tapi ON-nya lumayan gede, lebih dari 1. Nah, itu sebenarnya kan sudah resiko ya. Akhirnya apa dia menjadi sebuah determinan yang berpengaruh sekali terhadap kesehatan jiwa. Saya nanti mungkin untuk menjelaskan hasilnya jangan hanya melihat dari signifikansi statistik, tapi nilai ON-nya. Karena signifikansi statistik itu dipengaruhi sama jumlah sampel. Jumlah sampel kamu kan sebenarnya nggak terlalu ya segini mah sedang ya. Lumayan. Tapi bisa jadi dia nggak signifikan secara statistiknya karena jumlah sampelnya. Cuma ON-nya sebenarnya udah kelihatan banget 1,7 udah gede ini. Ya jadi nanti tolong baik si siapa Viola juga, sama ya. tuh. Jadi jangan melihat signifikansinya dari statistik saja, tapi nilai ON-nya dibaca. Percuma kamu taruh ON kalau ON-nya tidak kamu interpretasikan. Kenapa? Karena p-value itu bukan semata-mata menjadi kunci ya. Sekali lagi signifikansi tidak hanya dilihat dari p-value, tapi ada signifikansi substansi yaitu dari nilai ON itu yang seharusnya kalian bisa interpretasikan dengan lebih baik lagi. Dan alasannya secara statistik tidak signifikan ya karena tadi jumlah sampel. Ya, jadi tolong nanti mau Viola maupun siapa? Iya, itu di hasil pembahasan